Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randy Rahman, seorang konten kreator, filmmaker wannabe dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Pada beberapa waktu belakangan ini yang aku lihat di media sosial, khususnya Twitter, sepertinya lagi tren-trennya untuk ngedekor kamar untuk membuatnya menjadi seestetik mungkin. Banyak banget user-user yang ada di media sosial tersebut nge-share foto-foto dari kamarnya yang menurutku itu kebanyakan bagus-bagus banget. Dan bahkan gak sedikit yang aku jadiin bahan referensi untuk kamarku juga. Dari yang bagus-bagus banget tadi sampai ada yang cukup aneh menurutku. Meskipun banyak yang bilang bahwa kamar itu bagus, ya ini masalah selera sih. Bahkan yang menurut aku bagus pun kadang menurut orang lain juga belum tentu bagus, bahkan jelek. Jadi no offense. Karena banyak yang kamarnya bagus dan unik, banyak juga yang tertarik untuk mengaplikasikannya untuk kamar mereka masing-masing. Yang menurutku artinya bagus, berarti mereka sudah mulai aware sama keadaan kamar mereka yang ternyata kurang cukup nyaman untuk dilihat ataupun untuk ditinggali. Dan juga bisa menstimulus dan nge-trigger mereka untuk bergerak dan benahin kamar mereka sendiri agar terlihat lebih bagus dan juga lebih nyaman lagi. Ya, hal itu merupakan hal yang sangat bagus. Tapi menurutku ada beberapa hal yang biasanya dilupakan oleh orang-orang kebanyakan sebelum ngedekor dan ngebedahin kamarnya, yaitu decluttering. Menurutku decluttering merupakan salah satu poin yang penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu apa itu istilah decluttering sebelumnya, ya decluttering bisa diartikan kurang lebih seperti membuang atau menyingkirkan barang-barang yang nggak terlalu berguna. Karena rata-rata kebanyakan orang yang aku tahu, banyak yang suka numpukin barang-barang yang sebenarnya barang tersebut udah nggak berguna lagi. Dan ujung-ujungnya malah membuat kamar atau rumah menjadi terlihat semakin sesak dan semakin mudah buat berantakan. Barang-barang yang bisa dibilang kurang berguna di sini ya seperti barang kenang-kenangan entah dari suatu tempat, suatu acara, atau mungkin seseorang, kotak-kotak kardus, pakaian yang sudah nggak dipakai lagi, dan juga benda-benda lainnya yang sebenarnya udah nggak pernah dipakai lagi. Tapi nggak kalian buang atau kalian singkirin karena alasan barang tersebut banyak kenangannya, atau mungkin barang tersebut bisa berguna suatu saat nanti. Ada saatnya kalian jadi rajin buat bersihin kamar ataupun rumah, dan ya semuanya jadi terlihat sangat rapi. Dan dalam 3 hari atau seminggu kemudian yang kalian udah rapikan itu jadi berantakan lagi. Dan kalian melakukan itu secara terus-menerus setiap minggu atau setiap hari. Kalau kalian rajin banget dan punya banyak waktu luang, itu bagus. Tapi kalau kesabaran kalian ada batasnya, ya kalian akhirnya akan membiarkan hal tersebut, dan ya kalau dibersihin nanti toh juga akan berantakan lagi. Mungkin kalian akan mikir seperti itu. Inilah kenapa decluttering menurutku sangat wajib kalian lakukan, atau lebih bagus lagi kalian biasakan, terlebih sebelum kalian mencoba untuk mengubah dan ngedekor kamar kalian. Selain itu, kebiasaan untuk menumpuk-numpuk barang-barang yang gak terlalu berguna menurutku akan jauh lebih baik kalau diperbaikin juga. Karena jujur, sebelum aku kenal dengan gaya hidup minimalis, aku juga termasuk orang yang seperti ini. Aku suka menumpuk barang-barang yang gak begitu penting dan gak terlalu berguna di dalam kamarku. Entah di atas meja atau di manapun yang permukaannya terlihat nganggur di kamarku. Terkadang kalau aku rajin ya aku susun, aku rapiin lagi. Tapi ya lebih sering berantakannya sih. Susah buat ngerapiinnya, tapi gampang banget buat ngeberantakinnya. Bahkan kadang tanpa sadar. Sejak aku mengenal gaya hidup ini, aku sadar bahwa nggak masalah loh ngebuang-buangin barang-barang nggak penting ini. Dan juga ketika ngebuang-buangnya atau menyingkirinnya, itu ngerasa lebih mantap aja. Nggak tahu kenapa. Tetap nganggurin permukaan yang kosong, entah itu di kamar atau rumah kalian, ternyata sangat banyak efek positifnya. Seenggaknya buatku, selain ngebuat kamarku jadi terasa lebih lega karena banyaknya space kosong di area ini, aku juga nggak perlu buang waktu ataupun tenaga yang terlalu banyak untuk bersihin kamar ini. Ya paling sekitar 5 menit atau lebih dikit. Ya sesimpel itu. Hal selanjutnya yang menurutku nggak kalah pentingnya adalah ketika kalian beli perlengkapan untuk kamar kalian, beli aja secukupnya terlebih dahulu. Jangan berlebihan. Dengan catatan kalau kalian masih belum cukup terbiasa dan cukup mengerti dengan hal-hal ngedekor kamar seperti ini. Jangan langsung beli seabrek dan ternyata malah kurang cocok. entah itu kegedean atau malah terlihat
kebanyakan atau warnanya yang malah nggak matching dari satu benda ke benda yang lain, yang ujung-ujungnya malah mengurangi kenyamanan di kamar kalian dan juga mungkin malah bikin sakit mata. Saran dari aku, kalau belum cukup terbiasa, ya pelan-pelan aja dulu. Mungkin coba ikutin referensi yang kalian miliki terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, sampai pada saatnya kalian jadi paham dengan sendirinya. Oh, barang ini cocoknya dengan barang ini. Atau, oh, ternyata dinding warna ini dan kasur warna ini cocoknya dengan meja dengan warna yang seperti ini. Ya, seperti itu. Biasanya jika kalian sudah cukup terbiasa dan cukup familiar dengan kegiatan ini, atau malah menyukai hal ini, kalian pasti akan otomatis buat kepo-kepo di internet kok. Entah baca-bacain teori tentang palet warna, ataupun tema-tema dari desain sebuah ruangan. Oh ya, aku ingin menegaskan di sini kalau aku bukanlah seorang arsitek dan juga aku bukanlah seorang desainer interior. Aku cuma mas-mas biasa yang kebetulan tertarik dengan hal ini dan juga tertarik untuk mencari tahu sendiri di internet. Jadi sangat mungkin apa yang aku sampaikan di video ini kurang tepat. Bagi yang sudah ahli dalam bidangnya, sangat diharapkan untuk bantu koreksi kalau ada yang salah. Memang kamarku nggak terlalu estetik dan bahkan bisa dibilang standar-standar aja. Tapi seenggaknya kamarku selalu rapi dan ya bisa membuatku nyaman seharian berada di sini. Dan ya sampai sini aja video aku kali ini. Oh ya, sekarang aku udah bikin akun Karya Karsa. Buat kalian yang ingin support aku ataupun channel ini secara langsung, kalian bisa langsung meluncur ke Karya Karsaku ya. Linknya aku sertakan di deskripsi di bawah. Untuk kedepannya aku akan share beberapa konten eksklusif di sana, entah itu video behind the scene, Q&A, atau mungkin hal lainnya. Kalian tunggu aja. Tapi tenang aja, aku nggak mengharuskan kalian untuk support aku di Karya Karsa kok. Dan aku juga tetap bikin video seperti biasanya di channel ini. Nggak ada yang berubah. Karena dengan kalian udah nontonin video di channel ini aja, itu udah merupakan support yang sangat berarti bagiku. Thank you. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.